Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzakir Latif, guru mata pelajaran Quran Hadis di MA Salafiyah Pajarakan Probolinggo. Saya mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 1 tahun 2025, akan melaksanakan video praktek pembelajaran pada tanggal 8 Mei 2025 dengan tema makanan yang halal dan baik menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168-169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, mari kita semua berdoa. Yang pertama, kita niat apa yang kita pelajari agar menjadi ilmu yang barokah. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita absensi dulu. Pertama Inayah, dua Ismatul Karomah, tiga Lailatul Badriyah, empat Muhammad Fabsi, lima Muhammad Sodik, enam Nur Aziza, tujuh Rika Yuliana, delapan Salsabila, sembilan Siti Iftihatun, 10 Tasya Aini Maulidah, 11 Vicky Febrianti, 12 Yahya. Sudah hadir semua. Selanjutnya kita akan melihat kerapian dari pakaiannya semua. Apakah sudah rapi? Sudah. Karena termasuk kerapian itu daripada an-nadhofatu minal iman. Tempat duduknya sudah? Mari kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana di sini membahas masalah bab tentang halal haramnya sebuah makanan. Makanan dikatakan halal apabila sudah memenuhi kriteria yang sudah diajarkan oleh sunnah dan oleh Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Al-Hadis itu adalah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan membahas ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 168 sampai 169. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah siswa mampu membaca surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dengan tartil dan benar. Jadi tujuannya, yang dimaksud dengan tartil adalah memenuhi kaidah tajwid. Itu disebut dengan tartil.
juga membacanya juga harus benar. Kita akan belajar nanti. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi isi dan pesan dalam surat Al-Baqarah 168 sampai 169. Apa mengidentifikasi itu? Yaitu mengetahui maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Kemudian yang nomor 3, siswa mampu menganalisis relevansi kandungan ayat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa atau sampean semua ini bisa membedakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4, siswa mampu menyimpulkan nilai-nilai ajaran Islam dalam ayat tersebut untuk diamalkan. Maksudnya adalah ketika kita mengetahui isi dari ayat tersebut, kemudian kita kerjakan untuk sehari-hari, bahwa itu makanan halal atau makanan haram, kita sudah bisa mengetahui itu. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila dan belajar rahmatan lil alamin. Ini di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau di dalam orang Islam itu kita tidak menyebutnya Tuhan yang Maha Esa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini umum, ya, sifatnya adalah umum. Kemudian akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada diri sendiri. Akhlak kepada Allah itu di dalam ajaran Islam disebut ilmu tauhid, ya. Kalau untuk diri sendiri ini disebut akhlak. Kalau di dalam sekolah itu biasanya ada akidah akhlak, seperti itu. Kemudian memahami dan kita akan lanjutkan mengenai makanan yang halal dan baik menurut pandangan Islam. Di sini ada beberapa fenomena. Urusan makanan halal itu ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Biasanya kalau kita mau mendaftarkan sertifikat halal, daftar dulu ke Depak, kemudian dari Depak kemudian ke Majelis Ulama Indonesia. Sekarang di beberapa berita itu ada masalah, ya. Ada beberapa makanan di Indonesia, makanan anak-anak kecil yang beredar yang mengandung minyak babi ataupun lemak babi. Ini contoh videonya, mari kita lihat bersama-sama. Ada suara. Sudah masih baik. Iman Fajar dan juru kamera Indra Baik. Tim TV One mendatangi sebuah minimarket untuk mengetahui apakah produk pangan olahan yang mengandung unsur babi masih dijual di pasaran. Di sini ternyata kami masih menemukan produk pangan olahan impor jenis marshmallow yang sudah dipastikan oleh Badan Negara Jaringan Produk Halal mengandung unsur babi atau toksin. Padahal BPJB telah meminta pelaku usaha untuk menarik produk tersebut dari peredaran. Ya, pemirsa, BPOM telah menetapkan setidaknya ada 7 produk yang bersertifikat halal namun ternyata mengandung babi. Dan kalau kita lihat dari daftar yang dirilis oleh BPOM, rata-rata merupakan snack berupa marshmallow yang beberapa di antaranya dapat ditemukan di minimarket, di mana tadi saya dan juga juru kamera Indragari telah melakukan penelusuran di minimarket di sekitar Jakarta, bahwa kami dengan mudahnya menemukan marshmallow yang terdapat di daftar BPOM tersebut. Seperti yang saya lihat di sini pemirsa, bagaimana ini adalah 2 dari
memilih produk-produk makanan dari Jakarta, Iman Fajar, Indra Gali, TV One, Jakarta. Ya, dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya tidak semua makanan itu adalah halal. Makanya kita harus pandai-pandai memilih. Paling tidak kita mengetahui. Contoh barusan itu sudah terlihat ada sertifikat halalnya, akan tetapi masih mengandung unsur babi. Caranya kita harus bisa membaca. Kalau di situ ada oil, nah oil itu kan minyak. Jadi dilihat kalau di situ ada minyak babinya jangan dibeli, karena mungkin ada orang-orang atau istilahnya perusahaan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian kita lanjutkan membaca bersama-sama ayat Al-Quran. Kelihatan? YLKS sudah ada. Sudah pegang semua? Ya, kita baca bersama-sama bareng-bareng ya. Ayo dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillah dulu. Bareng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik, untuk membahas masalah contoh makanan halal dan haram, saya minta semua siswa ini menjadi beberapa kelompok. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi ayo kita bagi siapa saja. Ya, sudah. Kita bagi 3 kelompok dan kita akan bagi poin-poinnya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Jadi di situ dimusyawarahkan poin-poin yang telah Pak Guru bagi, dikerjakan. Kemudian nanti kita akan bahas bareng-bareng. Mulai dikerjakan. Ya, kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Siapa? Jadi kelompok 1 menulis ayat dan arti dari surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 69.
kesimpulan daripada ayat tersebut, apa saja langkah-langkah setan dalam pola konsumsi makanan dalam sehari-hari. Itu tugas dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, menulis ayat dan artinya, kesimpulan ayat. Yang nomor 3 adalah apa saja larangan dalam ayat tersebut. Itu perintah untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, menulis ayat dan arti, kesimpulan ayat, refleksi pribadi, apa perubahan yang akan kamu lakukan dalam memilih makanan. Baik, untuk memenuhi kekurangannya kita bisa mencari informasi dari kitab ataupun dari internet. Nah, di sini ada HP, karena di sekolah ada boleh bawa HP, jadi sama Pak Guru disiapkan HP sama kitabnya. Nah, yang pegang HP cari di internet, ya. Yang bagian kita baca kitab ini baca kitab, ya, dicari referensinya. Nah, itu ada kitab tafsir, ada hadis Bulughul Maram, bisa dicari referensi di situ persamaan daripada ayat Al-Quran tersebut, ya. Jadi persamaannya, maksudnya makanan-makanan yang halal. Tuh. Nah, kalau dari di sini itu dari di sini. Ayo, yang internet dicari referensinya makanan halal menurut hadis atau sunnah Rasul di situ, ya. Jadi sekarang sudah zaman modern, bisa tanya apa saja, pengarangnya kitabnya siapa, kita di internet itu sudah sangat diberikan kemudahan. Sudah selesai. Jadi kita akan meminta masing-masing dari ketua kelompoknya maju ke depan bergantian, ya, di situ untuk mempresentasikan apa yang telah dibahas oleh kelompok tadi. Kemudian teman-teman yang lain bisa bertanya. Kita mulai dari kelompok 1. Langkah-langkah setan dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. 1. Membuat lalai dari makanan halal. Contoh, tidak peduli apakah makanan tersebut berasal dari sumber yang halal atau tidak. 2. Mendorong konsumsi makanan haram. Contoh, konsumsi makanan atau minuman yang jelas dilarang, misalnya minuman keras, daging babi. 3. Menentukan sifat rakus dan berlebihan. Contoh, makanan tanpa batas, tidak peduli kenyang atau tidak. 4. Membuat lalai dari bersyukur. Contoh, tidak mengucapkan basmalah, tidak mensyukuri nikmat makanan mubazir, menanamkan gaya hidup konsumtif. Contoh, selalu tergoda promo makanan atau minuman
meski tidak duduk, lebih mementingkan rasa pen dibandingkan kesehatan nilai agama. 6. Menghilangi dari bentuk gizi dan pola hidup sehat. Contoh, menganggap remeh ilmu tentang pola makan, tidak belajar dari Quran maupun hadis. Ada yang mau dipertanyakan? Ya, monggo yang mau tanya. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghindari langkah setan dalam mengonsumsi makanan haram? Memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Berhati-hati dalam memilih makanan. Menjauhi perbuatan yang mendekatkan kepada haram. Mencari rezeki yang halal. Ya, sudah. Ya, selanjutnya kelompok kedua yang maju ke depan. Larangan mengkonsumsi makanan yang haram, baik dari zatnya seperti daging babi, bangkai, minuman keras maupun dari cara memperolehnya seperti hasil mencuri atau korupsi. Pesan, hanya makanan yang halal dan baik yang boleh dikonsumsi. Larangan jangan mengikuti ajaran atau bujukan setan, termasuk dalam makan, berpakaian, dan gaya hidup. Langkah-langkah setan dalam makanan antara lain makanan berlebihan, israf, mubazir, tidak peduli halal atau haram, rakus, tidak bersyukur. Larangan melakukan hal-hal keji, fahisah, seperti makan dengan cara yang tidak sopan, berlebihan atau dengan niat buruk. Larangan melakukan kemungkaran, yakni tindakan yang melanggar nilai agama, termasuk dalam cara memperoleh atau menggunakan makanan. Ada yang mau bertanya? Berdiri yang bertanya. Ya, yang bertanya berdiri. Bagaimana hukumnya memakan makanan yang tidak sesuai menurut Islam? Hukum memakan makanan yang tidak sesuai menurut Islam adalah haram. Diharamkan secara jelas dalam Al-Quran. Dosa. Mengkonsumsi makanan haram adalah perbuatan dosa dan akan diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya yang nomor 3. Setelah mempelajari ayat ini, kami menyadari bahwa memilih makanan bukan hanya soal rasa punya, tetapi juga soal ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, kami ingin melakukan beberapa perubahan penting. 1. Lebih selektif dalam memilih makanan dengan memastikan kehalalan dan kebaikannya. Bagi 2. Menghindari makanan dari sumber yang tidak jelas atau yang salah dilakukan status halalnya. 3. Menghindari sikap boros dan makan berlebihan, cukup makan secukupnya dan penuh kesadaran. 4. Selalu membaca basmalah dan bersyukur atas setiap rezeki yang Allah beri. 5. Meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pola makan Islami agar lebih bijak dan sehat dalam menjalani gaya hidup sehari-hari. Ada yang mau bertanya? Ya. Bagaimana sikap kita dalam memilih makanan yang sesuai dengan agama Allah ayat 169? Lebih selektif dalam memilih makanan dengan memastikan kehalalan dan kebaikannya. 2. Menghindari makanan dari sumber yang tidak jelas atau yang saya ragukan status halalnya. Dan Udah. Datanya dikumpulkan, setelah itu akan kita bahas. Dan juga ini hasil dari ketiga kelompok. Kelompok 1 adalah memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara menghindari langkah-langkah kita tidak mengikuti ajarannya setan. Kemudian berhati-hati dalam memilih makanan, menjauhi perbuatan yang mendekatkan pada haram, mencari rezeki yang halal. Ya, rezeki yang halal itu banyak sekali ya. Istilahnya kalau kita mau berusaha, walaupun itu hanya sebagai jualan kecil-kecilan, yang penting adalah halal. Kemudian hasil kerja dari kelompok 2. Bagaimana hukumnya memakan makanan yang tidak sesuai menurut Islam? Hasilnya adalah hukum memakan makanan yang tidak sesuai menurut Islam adalah haram. Yang tidak sesuai itu apa? Contohnya?
Nah, memakan babi, memakan bangkai. Adakah bangkai yang halal? Ada. Bangkai apa? Ikan sama belalang. Iya belalang. Bangkai sama apa? Belalang. Bangkai ikan sama belalang. Belalang. Kemudian dosa mengkonsumsi makanan haram adalah perbuatan dosa dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Tahu akhirat itu apa? Tahu. Apa akhirat itu? segalanya. Akhirat adalah akhir dari segalanya. Jadi kalau misalkan di neraka, yang di neraka itu apakah kalau kita orang yang dimaafkan oleh Allah maka masih ada kesempatan masuk kepada surga. Tapi kalau sudah tidak dimaafkan oleh Allah maka di neraka abadan abadan. Abadan itu adalah selama-lama. Kemudian tertolaknya ibadah dan doa. Jadi kalau kita makan makanan haram itu ibadah kita ditolak selama 40 hari. Ya. Jadi kalau sampai makanan haram, misalkan minum arak atau minum bir, itu 40 hari ibadahnya tidak diterima. Lupa, kalau ibadah sudah diterima lebih baik tidak sholat ya, tidak gitu. Kalau tidak sholat malah nambah dosa. Jadi intinya jauhilah perbuatan yang melanggar ajaran agama. Ancaman memakan makanan haram, ancamannya sudah jelas, yaitu masuk neraka. Kalau di dunia ancamannya apa? Sakit. Tidak ada orang mabuk itu enak. Yang minum arak itu tidak ada namanya mabuk enak, pasti kunyeng, kemudian muntah-muntah, gitu. Karena tidak ada ceritanya makanan yang haram itu menyehatkan, tidak ada, pasti akan merugikan. Kemudian hasil kerja dari kelompok 3. Bagaimana sikap kita dalam memilih makanan yang sesuai menurut Al-Quran Al-Baqarah ayat 168-169. Di sini hasilnya adalah lebih selektif dalam memilih makanan dengan memastikan kehalalan dan kebaikannya. Selektif itu apa? Teliti dalam memilih. Jadi tidak asal-asalan, ya. Jadi tidak asal-asalan memakan makanan. Di sini juga ada kata toyib. Toyib itu berarti yang baik. Pak, ada makanan halal tapi di situ tidak baik. Contohnya makanan itu jatuh, kemudian sampean ambil dan dicuci langsung dimakan. Apakah itu sudah toyib apa belum? Tidak bisa disebut toyib karena di bawah itu banyak kuman-kuman. Nah, lebih baik alangkah baiknya dicuci dulu baru dimakan. Kemudian menghindari makanan dari sumber yang tidak jelas, ya. Kasarannya apa? Sesuatu yang kita makan itu harus kita ketahui bahwa makanan ini benar-benar halal. Contoh kayak video tadi, di situ ketika dilihat dan ketika diteliti oleh Badan Pengawas Makanan ternyata mengandung unsur babi. Sebelum kita akhiri mengerjakan soal individu. Jadi kursinya dikembalikan ke tempat masing-masing. Ya, kursinya ditata kembali seperti awal, baru mengerjakan masing-masing. Ya, bisa mulai dikerjakan. Sambil mengerjakan, sambil saya lihat, ya, bahwa mengerjakan semua, kita cek. Namanya sudah selesai, ya, diserahkan ke sini. Ya, sudah, namanya sudah selesai.
tugas individu, tugas kelompok. Jadi sebelum kita akhiri, ya, apakah ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan tadi? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa bersama-sama. Doa dipimpin ketua kelasnya. Doa dimulai. Bismillah.